Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syari. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan lanjutan pembahasan materi kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SME. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pembaharuan Marx. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang munculnya pembaharuan terhadap Marxis didorong oleh kritikan yang diberikan oleh tokoh-tokoh Marxis terhadap kapitalis. Salah satu hal yang juga menjadi pendorongnya adalah tulisan Marx yang tidak seluruhnya didasarkan atas argumentasi yang kuat. 1. Kuarter pertama pada abad ke-20. Modifikasi yang dilakukan oleh Lenin akan memberikan klaim bahwa sosialisme akan muncul pertama kali di negara kapitalis paling lemah, the weakness link of capitalist country. Yang kedua pada tahun 1930-an. Lange dan Lerner mengembangkan teori sosialisme pasar yang didasarkan pada manajemen industri yang tersebar dan penggunaan penetapan harga yang ditetapkan secara trial dan error oleh suatu badan perencanaan. Pada tahun 1950-an hingga 70-an, sistem pasar Lange dan Lerner dikembangkan lagi menjadi sosialisme yang dikelola oleh kaum pekerja. Selanjutnya pada tahun 1950-an sampai 70-an, berkembang aliran sosialis baru di negara sosialis Eropa yang dikenal dengan aliran baru yang dipercaya bahwa transformasi kapitalis perlu. Selanjutnya pada tahun 90-an menjadi tahun di mana negara sosialis komunis mengalami kehancuran. Pada masa itu, Soviet di bawah Mikhail melancarkan glasnost dan perestroika secara langsung maupun tidak langsung, menandakan ditinggalkannya pemikiran-pemikiran Marx, Engels, dan Lenin. Yang kedua yaitu Leninisme. Adalah teori politik dan praktek kediktatoran proletariat. Leninisme terdiri dari teori politik dan ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Marxisme. Pendirinya Vladimir Ilyich Lenin pada tahun 1870 sampai 1924 adalah bapak revolusi Rusia. Karya tulisnya yang cukup penting adalah The Development of Capitalism in Russia tahun 1956 dan Imperialism, The Highest Stage of Capitalism tahun 1933. Lenin berkeinginan untuk membentuk negara komunis pertama di Rusia melalui beberapa teori yang dikemukakannya sebagai kritikan terhadap kapitalisme. Yang pertama yaitu kapitalisme monopoli dan imperialisme. Lenin menguraikan beberapa karakteristik kapitalisme monopoli sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi produksi di tangan industri yang semakin dikit jumlahnya. Yang kedua, merger finansial dan kapitalis industri sewaktu bank-bank dan lembaga finansial semakin menguasai kontrol dan atas lokasi sumber-sumber modal. Yang ketiga, bangkitnya ekspor kapital dan bukunya komoditas atau sebagai bentuk utama pertukaran internasional. Yang keempat, pembagian dunia dalam lingkungan ekonominya dipengaruhi dan dikontrol oleh kapitalis monopoli. Yang kelima, pembagian lebih lanjut atau subsidi di dunia dalam lingkaran politik yang dipengaruhi oleh pemerintahan negara-negara kapitalis. Selanjutnya yaitu teori pembangunan yang tak imbang. Teori ini adalah batu loncatan analisis Lenin tentang alokasi revolusi proletariat. Menurut Lenin, pertumbuhan tidak sama tiap negara termasuk di negara-negara kapitalis. Konflik militer dan perperangan akan memperlambat negara-negara imperialisme. Dengan melemahnya kekuatan negara-negara imperialisme, akan masyarakat di negara-negara tatanan bangkit melawan negara agresi. Berdasarkan argumentasi itu, Lenin kemudian melancarkan revolusi Bolshevik pada tahun 1917 di Rusia dan berhasil mendirikan negara sosialis atau komunis pertama di dunia. Kemudian Rusia berubah menjadi Uni Soviet dan berhasil melakukan pembangunan melalui perencanaan terpusat. Yang ketiga yaitu revisionisme, yaitu pemikiran sosialis sesudah Marx dan Engels berfokus pada dua tema. Pertama, kemungkinan alokasi sumber daya yang efisien dalam suatu perekonomian sosialis pasar. Tema kedua adalah kemungkinan perubahan kapitalisme menjadi sosialisme tanpa melalui revolusi kekerasan. Tokoh-tokoh revisionisme yang pertama, Edward Bernstein. Revolusi proletariat selain tidak diperlukannya juga kemungkinan terjadinya sangat kecil dalam jangka panjang. Masyarakat yang sudah lebih terdidik ini akan memilih sosialisme secara sukarela tanpa harus melalui jalan kekerasan. Yang kedua, Mikhail Tugan pada tahun 1865.
Teori Marx tentang krisis dan kejatuhan kapitalis keliru. Ia percaya kapitalis bisa saja berkembang tanpa batas masyarakat. Yang ketiga yaitu Karl Kautsky pada tahun 1854 sampai 1938. Kautsky melakukan serangan balik terutama atas revisi Bernstein tentang teori-teori Marx tahun 1902 yang ia memformulasikan pandangannya pada suatu depresi yang kronis akan mendorong kaum pekerja memiliki alternatif sosialisme. Selanjutnya yaitu aliran kiri baru. Aliran kiri baru mulai bangkit dan diterima di Amerika Serikat serta negara-negara Eropa Barat pada pertengahan tahun 60-an. Gerakan ini dipengaruhi oleh berbagai aliran sosialis yang sangat berbeda, mulai dari pendiri aliran Marxisme ortodoks sampai kaum radikal yang sering mengkritik kapitalisme, bahkan penulis-penulis non-Marxisme. Secara sederhana, aliran kiri baru dapat diartikan sebagai kombinasi dari Marxisme, Leninisme, ortodoks, dengan pemikiran radikal baru. Perhatian terhadap Marxisme semua muncul lagi setelah diterbitkannya buku Monopoli Kapital oleh Paul Baton dan Raoul Swayze tahun 1960. Buku itu sangat memfokuskan perhatian pada aspek monopoli perusahaan raksasa dalam perekonomian modern. Analisis ekonomi Baron dan Swayze ini paralel dengan tulisan-tulisan pakar non-Marxisme, yaitu T.K. Galbraith yang sering geram dengan kebobrokan perusahaan konglomerat di Amerika. Yang ketiga yaitu Wright Mills tahun 1916 sampai 1962 adalah ahli sosiologi dari Columbia University. Tahun 1965 ia menulis buku The Power Elite yang mengungkapkan bahwa negara kapitalis Amerika Serikat semakin dikuasai oleh kelompok elit yang terdiri atas perusahaan besar dan pemilik modal yang berkolaborasi dengan pemerintah dan pemimpin-pemimpin serikat buruh. Ernest Mandel pada tahun 1968 menulis sebuah buku yang berjudul My Risk, Ekonomi Teori. Buku ini membuat penjelasan yang lebih sederhana sehingga teori Marxis sudah dibaca masyarakat awam. Mandel juga membuat analisis bagaimana perekonomian negara barat bisa dialihkan dari kapitalis ke sosialisme. Jika diperhatikan terdapat persamaan dan perbedaan antara buku kiri baru dengan kubu Marxis ortodoks. Persamaannya adalah kedua kubu setuju bahwa sistem kapitalis tidak harmonis, karenanya ditransformasikan menjadi suatu masyarakat sosialis baru. Kedua kubu tidak terkait dengan revolusi sosial dan berbeda pendapat dengan kaum revolusionis yang merasa reformasi sosial akan menyingkirkan keinginan untuk revolusi. Sedangkan yang paling mencolok antara kedua kubu adalah tentang tidak terelaknya sosialisme. Kaum kiri baru setuju dengan kaum resepsionis bahwa kejatuhan kapitalis bukan tidak terkalahkan, bahkan mereka menganggap demikian. Karena kelas pekerja di negara-negara kapitalis sudah terintegrasi ke dalam masyarakat kapitalis. Kiri baru membuat kecaman yang mirip kecaman Marx terhadap kapitalis modern. Yang paling tidak mereka sukai terhadap kapitalis modern adalah ketidakseimbangan distribusi kekuatan ekonomi dan politik dalam masyarakat kapitalis. Demikianlah pembahasan materi tentang pembaharuan Marx. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.